Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada anak-anak kami semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita masih tetap diberi kesehatan, masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Baiklah, untuk kesempatan siang hari ini kita lanjutkan materi Microsoft Excel kita. Jadi ada beberapa materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jadi Bapak sudah tampilkan beberapa materi yang akan kita pelajari untuk hari ini. Yang pertama, ini berhubungan dengan Excel kita masing-masing. Jadi secara garis besar, nanti kita harus paham apakah Excel kita menggunakan titik atau menggunakan koma. Nanti Bapak jelaskan. Kemudian ada yang kedua, materi yang kedua, penggunaan format cell. Ini ada beberapa, ada penggunaan number, currency, accounting, date, time, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas tentang operator matematika, tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, dan seterusnya. Kemudian ada penggunaan sel relatif dan sel absolut. Ini juga sering digunakan pada sebuah Microsoft Excel. Kemudian yang kelima, materinya nanti kita akan bahas tentang fungsi statistik. Mungkin ini sudah pernah dipelajari di SMP, yaitu penggunaan fungsi sum, menentukan total jumlah, PRG, rata-rata, max, min, dan count. Secara garis besar mungkin ini sudah pernah anak-anak Bapak pelajari dulu waktu di SMP kalau seandainya dulu belajar TIK. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama. Ini sebenarnya hanya bersifat pengenalan tentang aplikasi yang sedang kita gunakan. Apakah Microsoft Excel kita pakai titik atau pakai koma? Ini tergantung pada proses penginstalan Windows kita sebenarnya. Ada yang menggunakan titik dan ada yang menggunakan koma. Contohnya seperti ini. Apa perbedaannya? Misalnya Bapak ketik di sini kosong. Misalnya Bapak buat bilangan pecahan 0,5 misalnya. 0,5 sorry. Kemudian Bapak tampilkan 0,5. Bapak kopikan. Kemudian dari dua hal yang di depan Bapak coba jumlahkan. Misalnya kita gunakan sum untuk menjumlahkan. Kita blow enter dengan sum. Sekarang kita dapat lihat perbedaan. Satu, Bapak jumlahkan 0,5, kemudian 0,5. Kalau sum berarti menjumlahkannya, berarti hasilnya 1. Di sini 0,5, kemudian 0,5. Kenapa hasilnya 0? Ini ada beberapa komputer yang menggunakan titik dan ada yang menggunakan koma sebagai koma. Jadi maksud Bapak, kita harus mengenal komputer kita terlebih dahulu atau aplikasi kita terlebih dahulu. Apakah komputer kita menggunakan koma atau menggunakan titik? Jadi dari yang Bapak sampaikan tadi, bahwasannya untuk koma pada komputer Bapak itu menggunakan titik. Kenapa seperti itu? Karena jika Bapak gunakan titik, berarti dia bisa dijumlahkan. Berarti ini format angkanya betul. Sedangkan kalau Bapak gunakan koma, berarti format angkanya salah.
Apa ciri-cirinya kalau seandainya format angka kita itu betul? Misalnya Bapak ketik 2,5. Kemudian satu lagi Bapak ketik 2,5. Jika kalian mengetikkan sebuah angka pada Microsoft Excel, kemudian angka tersebut pindah pada bagian sebelah kanan sel tanpa diformat terlebih dahulu ya. Di formatnya belum aktif, kita belum aktifkan elemennya. Jadi silakan cari ruang kosong. Ya, kita cari ruang kosong yang belum diformat sama sekali. Kemudian kita gunakan 2,5, kemudian 2,5. Kalau seandainya komputer kalian 2,5-nya pindah ke sebelah kanan, berarti komputer kalian menggunakan titik sebagai koma. Mudah-mudahan anak-anak kami paham maksudnya. Tapi kalau seandainya komputer kalian atau laptop kalian kalian ketik 2,5 kemudian pindah pada bagian sebelah kanan, berarti komputer kalian menggunakan koma sebagai koma. Kalau komputer Bapak menggunakan titik sebagai koma. Jadi pengganti komanya. Apa perbedaannya? Kalau seandainya formatnya salah, format angka yang kalian gunakan salah, otomatis angka tersebut tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dikali, tidak bisa dibagi. Jadi kita harus mengenal aplikasi kita terlebih dahulu. Mudah-mudahan anak kami bisa memahami hal tersebut. Jadi nanti pada saat kalian mengetik pada lembar kerja kalian, silakan cobakan dulu. Kalau seandainya 2,5, misalnya kalian gunakan koma, dia pindah ke sebelah kanan sel kalian. Berarti komputer kalian menggunakan koma sebagai koma. Kalau komputer Bapak kebetulan menggunakan titik sebagai koma. Jadi mana di sini angka yang betul? Angka yang betul adalah angka yang 2,5 di bawah. Jadi ini adalah angka yang betul. Kenapa seperti itu? Karena angkanya pindah pada bagian sebelah kanan sel. Ini belum diedit ya. Elemennya masih belum diaktifkan. Tapi kalau seandainya sudah diaktifkan, dia bisa juga pindah. Seperti ini. Tapi silakan lihat dulu elemennya, apakah elemennya sudah diaktifkan atau belum. Jadi itu untuk yang pertama, kita harus mengenal aplikasi yang kita gunakan terlebih dahulu, apakah menggunakan titik atau menggunakan koma. Nanti fungsinya akan berguna misalnya pada saat kalian menggunakan fungsi logika dan seterusnya. Jadi kita harus paham dulu karakter komputer kita masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu penggunaan format sel. Jadi format sel itu sebenarnya ada beberapa penggunaan, ada beberapa bagiannya. Untuk melihat format sel, kita bisa klik kanan pada sebuah sel. Dan di sini ada format sel. Di sini ada beberapa format sel yang harus kita pahami penggunaannya. Mulai dari general, number, currency, accounting, date, dan seterusnya sampai custom. Jadi Bapak mungkin hanya berikan informasi hanya untuk beberapa kategori saja yang menjadi dasar, karena secara garis besar untuk yang di bawah itu mungkin jarang dipakai atau jarang digunakan. Yang pertama, kenapa kita harus memahami tentang penggunaan format sel ini? Jadi gambaran seperti ini. Jadi untuk format sel ini digunakan untuk mengatur sel yang sedang kita gunakan. Misalnya di sini kita ingin membuat tanggal, misalnya kita ingin membuat tanggal pada sel I6, misalnya sel I6. Jadi kita buat tanggal, misalnya tanggalnya
sorry. Untuk penulisan format tanggal itu dimulai dari bulannya terlebih dahulu. Bulan, misalnya kita buat 17 Agustus 1945 misalnya. Jadi yang masukkan yang pertama adalah bulan, tanggal, dan tahun. Dan kita enter seperti ini. Jika format yang kita gunakan salah, misalnya kita ingin buat tanggal, tapi format yang kita gunakan misalnya formatnya format currency misalnya, kita pakai. Jadi keadaannya akan seperti ini. Jadi mungkin ada beberapa sel yang kalian masukkan tanggalnya, misalnya kalian masukkan tanggal 17 Agustus misalnya 1945, tapi yang tampil seperti yang di depan, tampil 16.666 karena koma di sini sebenarnya adalah titik ya. Nah, jadi itu yang perlu Bapak jelaskan. Seperti yang pertama tadi, ini sebenarnya adalah titik. Kalau tulisan kita 16.600 itu kan seperti ini. Tapi karena komputer Bapak menggunakan komanya pengganti titik, maka kejadiannya akan seperti ini. Kalau ini sebenarnya adalah 16,666. Kalau ini 16.666, ini beda ya. Jadi jangan sampai salah membacanya. Karena komputer Bapak menggunakan koma sebagai pengganti titik, keadaannya akan seperti ini. Jadi yang ini sebenarnya adalah 16.666 rupiah. Tapi kalau ini 16,66. Ini silakan bisa dilihat pada formula bar. Jadi kita kembali lagi pada penggunaan format sel. Karena format yang kita gunakan salah, otomatis yang tampil adalah format yang berbeda. Sebenarnya di sini tadi kita ingin formatnya adalah format tanggal. Jadi bagaimana sebaiknya? Jadi sebelum melakukan pengetikan, silakan kita atur dulu menjadi format tanggal. Jadi untuk format sel, di sini ada format date. Misalnya, tampilannya pengen seperti ini. Ada tanggalnya atau tampilan seperti ini. Untuk mudah, misalnya Bapak gunakan yang ini aja lah. Oke. Berarti dia akan otomatis berubah menjadi format tanggal. Jadi nanti waktu anak-anak kami menulis tanggal, silakan selnya diatur dulu menjadi format tanggal. Kalau seandainya anak-anak kami ingin mengetik format number, silakan diaturnya menjadi format number. Misalnya Bapak ingin menulis angka 1 juta. Seperti itu. Tapi karena di sini selnya sudah diaktif format tanggal, berarti yang tampil adalah tanggal. Makanya harus kita pahami bersama, sebelum kita melakukan pengetikan, silahkan diatur format selnya terlebih dahulu. Kalau kita ingin menggunakan tanggal, silakan gunakan tanggal. Kalau seandainya kita ingin menggunakan number, silakan gunakan number. Kalau seandainya ingin menggunakan persentase, silakan gunakan format persentase. Mudah-mudahan anak kami bisa paham. Sekarang kita masuk pada format number. Kalau untuk number seperti biasa, ini digunakan untuk melakukan format untuk angka. Sebenarnya untuk format sel di sini juga ada format selnya. Ada format number. Jadi misalnya kita ingin mengetik angka 1 juta misalnya. Seperti itu. Tapi karena sel ini sudah diatur formatnya tanggal, ini date, kan kelihatan date. Berarti kita harus mengatur kembali menjadi format number. Jadi kita bisa blok
selnya, kemudian di sini ada number. Jadi di sini ada untuk pengaturan number. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk pengaturan format number, di sini ada decimal place. Decimal place ini maksudnya mengaktifkan angka di belakang koma. Misalnya kita ingin mengaktifkan angka di belakang koma 2. Oke. Berarti keadaan seperti ini. Ini 1 juta, kemudian titik, kemudian no. Kemudian itu kalau untuk decimal place, mengaktifkan angka di belakang koma. Kalau use separator ini mengaktifkan ribuan. Kan seperti ini. Jadi kalau seandainya kalian mengetik 1 juta, jangan diketik 1,000,000 tik 00. Itu salah ya. Sorry. Ini 1 juta titik. Kalau seperti ini. Koma 00. Ini salah seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi. Jadi kalian jangan diketik 1 juta. Jadi 1 juta ketiknya seperti ini aja, 1, kemudian 06. Ini karena sudah diatur tadi. Kalau seandainya belum diatur, kira seperti ini. Jadi kalau 1 juta seperti ini. Kemudian kalau untuk mengaktifkan decimal place, kita tambahkan decimal place. Kalau untuk mengaktifkan ribuan, saya akan tambahkan ribuan. Kalau seandainya pengen tidak ada angka di belakang koma, kosongkan saja. Oke. Ini 1 juta. Apa bedanya dengan yang di sini? Kalau seandainya di sini, kalau kita jumlahkan, dia tidak terbaca. Tapi kalau ini kita jumlahkan, dia akan otomatis terjumlahkan secara otomatis. Jadi itu yang untuk format number. Format number jadi secara garis besar digunakan untuk mengatur angka. Jadi ada 2 yang harus kalian pahami. Yang pertama decimal place, jumlah angka di belakang koma. Di sini ada sampelnya. Kalau kalian ingin melihat sampel atau previewnya, kalau kita kurangi seperti ini, otomatis hilang. Kalau ditambahkan 4, berarti dia akan otomatis menambahkan 4 angka di belakang koma. Kosong saja. Kemudian use separator itu mengaktifkan ribuan. Jadi nanti jangan kalian mengetik pada Excel karena dia 1000, titik 00 seperti ini. Ini salah ya. Jadi kalau seandainya kita ingin mengetik 1000 berarti seperti ini aja. Kemudian untuk mengaktifkan ribuannya, kita aktifkan ribuan. Jadi ini yang benar. 1000-nya seperti ini. Lalu kita hilangkan 0 di belakang koma. Misalnya kita ketik 1200 ini atau 1.200.000. Nah, kita ketik seperti ini aja. Kemudian baru kita atur format numbernya. Ini baru benar. Itu untuk format number. Kemudian yang kedua, ada currency dan accounting. Untuk currency dan accounting, ini digunakan untuk memberi lambang mata uang, misalnya rupiah, dolar, dan seterusnya. Jadi untuk lambang mata uang harus menggunakan currency atau accounting ini. Kita cari yang Indonesia. Rupiah. Ada rupiah.
kemudian oke. Apa yang bedakan antara currency dengan accounting? Kalau ini currency, ini accounting. Seperti ini. Kalau currency, lambang mata uang itu mendekati nominal atau dekat dengan nominal. Tapi kalau seandainya accounting itu tergantung lebar kolom kita. Berarti ada jarak antara lambang mata uang dengan nominal. Jadi itu sedikit yang membedakan antara currency dengan accounting. Jadi silakan gunakan sesuai kebutuhan saja. Kalau seandainya ingin dekat dengan nominal, boleh gunakan currency. Tapi kalau seandainya ingin kerapian misalnya jauh dari nominal, bisa gunakan accounting. Jadi digunakan untuk memberikan lambang mata uang. Jadi kalian jangan ngetiknya seperti ini. LP 1 juta misalnya. Seperti itu. Kalau seandainya seperti ini, kalau kita jumlahkan, misalnya kita ingin menjumlahkan, dia tidak akan terbaca. Seperti ini. Berbeda dengan ini, kalau kita jumlahkan, dia akan otomatis terbaca. Jadi diharapkan kepada anak-anak kami pada Microsoft Excel, karena ada penjumlahan secara otomatis, untuk penulisan angkanya juga harus betul. Jadi format yang digunakan juga harus benar. Kemudian untuk yang ketiga, date. Jadi kita atur dulu menjadi format date. Misalnya date apa yang kita gunakan, misalnya seperti yang tadi. Oke. Kemudian kita masukkan. Yang pertama jangan lupa, misalnya kita buat 17 Agustus 45, berarti yang dimasukkan pertama adalah bulan, kemudian tanggal, kemudian baru tahun. Jadi kita tanyakan seperti yang di depan. Misalnya Bapak buat tanggal lahir Bapak misalnya. Jadi Bapak lahir 11 Maret 85. Di bulan Maret ini masukkan terlebih dahulu Maret 11, kemudian 85 atau 1985, otomatis yang tampil pada lembar kerja akan 11 Maret 85. Kemudian untuk berikutnya adalah penggunaan time. Kita atur format time-nya dulu. Misalnya format time akan kita gunakan misalnya seperti ini. Ada AM, ada PM. Kalau AM berarti dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Kemudian kalau PM berarti dari jam 12 malam, dari jam 12 siang ke jam 12 malam. Jadi kalau pukul 14 itu sebenarnya adalah pukul 2 PM kalau di luar negeri. Ya 2 14. Nah, jadi menjadi 2 PM. Jadi kalau seandainya kita ngetik jam 13.00 misalnya, jadi itu adalah jam 1 PM. Kemudian untuk presentasi itu digunakan untuk menampilkan presentasi. Nanti silahkan dicobakan sendiri untuk presentasinya. Misalnya 2/100. Silahkan dicobakan. Untuk fraction juga seperti itu. Untuk fraction ini biasa digunakan untuk pecahan ya. Pecahan. Nanti silahkan dicobakan. Tapi kalau seandainya ragu, boleh ditanyakan kembali. Kemudian di sini ada fungsi teks yang perlu Bapak jelaskan sedikit. Untuk fungsi teks ini berarti menjadikan sel kita menjadi teks. Contohnya seperti apa? Misalnya kita ingin menjadikan sebuah angka ingin kita jadikan sebagai teks, misalnya nomor HP 08 13 74 775 335. Kalau seandainya ini kita jadikan
nomor HP kita jadikan format number, kadang seperti format number. Misalnya kita convert format number, kadang seperti ini, 0 di belakang, 0 di awal itu akan menjadi hilang. Karena kalau pada number 0 di awal itu kan tidak berarti, jadi otomatis dihilangkan. Jadi kalau seandainya ingin menampilkan nolnya di awal sel, kalian harus rubah dulu menjadi format teks. Jadi ini angka, tapi sebenarnya sudah menjadi format teks. Jadi menjadi format huruf, itu maksudnya. Dia di sini adalah angka, tapi sebenarnya ini adalah sudah menjadi format teks atau format huruf kalau dibaca oleh Microsoft Excel. Jadi itu yang perlu Bapak jelaskan tentang penggunaan format sel. Jadi untuk memasukkan angka pada sel, silakan masukkan angkanya saja. Misalnya 1.700.000, jadi dimasukkan angka saja seperti ini. Kalau seandainya ingin mengaktifkan rupiah, akan ditambahkan rupiahnya dengan menggunakan accounting ataukah currency, misalnya dolar, misalnya. Seperti itu. Jadi jangan dimasukkan pada sel dolar, kemudian seperti ini, 1 juta, terus ini berarti salah. Jadi angka yang kalian gunakan salah. Apa jadinya kalau seandainya angkanya salah? Otomatis tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dibagi, tidak bisa dikali. Jadi silakan gunakan format selnya sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Kalau selnya butuh format tanggal, gunakan format tanggal. Jika selnya butuh format number, gunakan format number. Jika selnya butuh format teks, silakan anak-anak kami gunakan format teks pada sel tersebut. Mudah-mudahan anak-anak kami bisa memahami format sel yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian untuk yang ketiga, kita masuk pada operator matematika. Untuk operator matematika, di sini kita harus memahami lambangnya terlebih dahulu. Jadi pada operator matematika ada beberapa lambang yang sering kita gunakan. Yang pertama, tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, dan persen. Itu misalnya. Kemudian yang perlu Bapak sampaikan di sini, kita perbesar sedikit dulu. Jadi 11 misalnya. Jadi di sini ada operator tambah, jadi 5 tambah 5. Ini kalau lambang di matematika, ini juga lambang di Microsoft Excel. Kalau kurang pada matematika tetap menggunakan kurang. Kalau pada Excel tetap menggunakan kurang, seperti ini. Kalau kali pada matematika, pada Microsoft Excel ini sedikit berbeda lambang yang digunakan. Jadi lambang yang digunakan adalah lambang bintang. Kalau bagi, ini kalau lambang matematika, ini kalau pada Microsoft Excel. Kalau pangkat, ini pada matematika, ini pada Excel. Jadi sekarang kita cobakan. Misalnya 5 tambah 5.
Untuk mengaktifkan operator, jangan lupa gunakan lambang sama dengan. Jadi di awal operator silakan gunakan lambang sama dengan. Misalnya 5 tambah 5. Kalau kita enter, otomatis dia akan menjadi 10. Jadi operatornya dapat kalian lihat pada formula bar. Yang ditampilkan pada sel itu adalah hasil dari operator tersebut. Tolong dipahami, untuk operatornya silakan lihat pada formula bar. Yang ditampilkan pada sel itu adalah hasil dari operator tersebut. Jadi kita klik 2 kali, baru dia akan menampilkan operator yang kita gunakan. Atau untuk mengedit kita bisa gunakan F2 misalnya. Jadi yang ditampilkan pada sel itu adalah hasil operator yang kita gunakan. Di mana operator yang kalian lihat, silakan lihat pada formula bar. Jadi yang ditampilkan pada sel itu adalah hasil operator yang kita gunakan, dan operatornya dapat dilihat pada formula bar. Jadi jangan lupa di awal operator silakan gunakan lambang sama dengan. Jangan lupa untuk mengaktifkan operator itu sendiri. Kemudian yang kedua kita gunakan kurang. Jangan lupa di awal operator kita gunakan sama dengan. Kemudian 5 kurang 5. Karena pada Microsoft Excel tetap menggunakan lambang kurang. Jadi bisa kalian lihat pada keyboard di sebelah angka 0, sebelah kanan angka 0 ya, kan ada strip. Silakan gunakan strip tersebut sebagai lambang kurang. Kalau kita enter, hasilnya seperti ini. Hasilnya dapat dilihat di sel, kemudian operator yang digunakan silakan lihat di formula bar. Kemudian untuk yang ketiga, ini yang sedikit berbeda. Kalau pada matematika 5 kali 5. Kalau pada Microsoft Excel 5 bintang 5. Jadi bintang di sini maksudnya adalah kali. Jadi sama dengan 5. Kemudian lambang bintang. Lambang bintang dapat kalian lihat pada keyboard pada angka 8. Dengan menekan shift pada keyboard. Ini. Kalau jangan kalian gunakan sama dengan 5 kali 5. Seperti itu. Rumusnya atau operatornya tidak berfungsi. Nah, sini bisa digunakan ya, karena otomatis langsung dibaca. Tapi kalau seandainya penjumlahnya banyak, itu tidak bisa digunakan. Bapak sampaikan lagi. Jadi untuk kali pada Microsoft Excel itu menggunakan lambang bintang sama dengan 5 bintang 5. Maksudnya 5 kali 5. Enter, berarti itu menampilkan hasilnya. Berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Dan operatornya dapat dilihat pada formula bar. Kalau untuk mengedit, bisa klik 2 kali atau bisa gunakan F2. Kemudian kita lanjutkan pada bagian yang keempat, sama dengan bagi. Sama dengan 10. Kalau pada matematika menggunakan lambang titik 2 seperti ini, tapi kalau pada Microsoft Excel menggunakan lambang ini. Dia berada pada keyboard di bawah pertanyaan ya. Di bawah huruf L, di bawah huruf L sebelah kanan. Di enter. Kalau 10 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2.
Jadi untuk pangkat itu ada pada angka 6 pada keyboard dengan menekan shift. Biasanya 100. Kalau 20% itu tetap 20 sama dengan 20% dari, jangan lupa dari 1000 misalnya, sama dengan 200. Jadi untuk melakukan pengetikan, silakan lakukan pengetikan secara manual saja. 20% dikali 1000 misalnya. Jadi jangan nanti 20% dikali RP, misalnya 1000 seperti ini. Otomatis operatornya tidak berfungsi atau tidak jalan. Jadi itu maksudnya. Kalau seandainya 20% sama dengan 20% dikali 1000 kali, silakan gunakan lambang bintang kali 1000 atau kali 20% dari 1.000.000 misalnya. Jadi silakan ketikkan manual saja, tidak perlu ada titik, tidak perlu ada koma, tidak perlu ada rupiah dan seterusnya. Ya. Kalau seandainya kita ingin pakai rupiah, baru kita aktifkan rupiahnya. Misalnya currency, kita aktifkan rupiahnya misalnya. Rupiah. Kalau kita ingin aktifkan ribuannya, baru kita aktifkan ribuannya. Kalau seandainya kita ingin menghapus decimal place, baru diaktif decimal place. Oke. Oh, rupiahnya belum diaktifkan. Masih lambang yang tadi. Ini baru aktif loh. Nah, ini kejadian kalau seandainya ada tampilan seperti ini berarti kolomnya kurang lebar ya. Jadi kita harus perlebar kolom tersebut. Nah, jadi kalau seandainya kurang lebar, keadaannya seperti ini. Ini sering terjadi ya. Ini bukan error atau bukan salah rumus, bukan. Tapi ini memberikan informasi bahwasannya kolom yang kita gunakan itu masih kurang lebar. Jadi silakan tarik saja kolomnya untuk memperlebar seperti yang Bapak jelaskan pada video sebelumnya. Jadi nanti jangan terkejut kalau keadaan seperti ini, oh rumusnya salah, bukan seperti itu. Tapi memberikan informasi bahwasanya kolomnya kurang lebar. Jadi itu beberapa operator matematika atau lambang operator matematika yang banyak digunakan pada Excel. Ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi, ada pangkat, ada persentase, dan seterusnya. Jadi itu contoh dari penggunaan operator matematika. Sekarang kita cobakan untuk penggunaan operator matematikanya. Misalnya di sini diminta kurang. Misalnya ini Bapak contohkan sederhana ya. Ini ada tabel, ada nilai 8, 7, 9, 6, 8 dan seterusnya. Kemudian di sini ada masing-masing operatornya, misalnya tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, persen. Misalnya Bapak ingin menjadikan nilai 8, 7 ini ditambah dengan 5. Berarti bagaimana caranya? Sama dengan
8 tambah, nah itu 13. Kalau seandainya kita tarik, dia akan otomatis ditambah 5 semuanya. Ini merangkap langsung pada penggunaan materi yang keempat, yaitu penggunaan sel relatif dan sel absolut. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau untuk sel relatif ini maksudnya dia akan otomatis bertambah, selnya bertambah sama dengan, misalnya Bapak ulang lagi, sama dengan, jadi Bapak klik selnya, kemudian Bapak tambah 5. Berarti di sini yang 8 ini mewakili sel B4, B14. Jadi kalau seandainya kita gunakan sel, otomatis nanti yang di bawahnya juga akan mengikuti. Berarti di bawahnya jadi sel B5, 15. Seperti ini. Kalau kita lagi ke bawah, dia akan mengikuti sampai ke bawah. Sel B17, sel B8, 18. Berbeda kalau seandainya kita gunakan sama dengan angkanya, kita tambahkan 8 tambah 5. Itu berbeda. Ya otomatis nanti semuanya ditambah dengan 8. Tapi kalau kita gunakan sel, di sini, sel, otomatis kalau kita tarik, dia akan otomatis mengikuti sel berikutnya. Jadi yang kita tarik di sini maksudnya adalah bagian kanan bawah sel. Jadi kalau seandainya kita ingin menariknya, kita harus dekatkan pada bagian kanan sampai tampil tampilan pointernya seperti ini. Ini baru bisa ditarik. Jadi ada beberapa tampilan kalau ini untuk memindahkan, ya, memindahkan sel. Kalau lambang seperti ini, ini untuk memindahkan. Ini berbeda. Kemudian kalau seperti ini untuk melakukan pengetikan. Tapi kalau untuk menarik ke bawah, ya, silakan didekatkan pada tanda seperti ini pada bagian kanan bawah dan tarik ke bawah. Ini bisa juga digunakan untuk mengurut angka. 1, 2, misalnya kita ingin buat penomoran misalnya sampai 25 misalnya, atau 30. Jadi kita tarik saja ke bawah seperti ini. Jadi membuat penomoran secara otomatis untuk mempermudah. Atau contoh yang lain, kita ingin membuat tanda tangan misalnya, kita gunakan seperti ini. Jadi untuk membuat bilangan berurutan. Jadi caranya, silakan di blok, kemudian tarik yang sampai tampil pointer seperti ini, baru bisa ditarik. Dia punya fungsi masing-masing. Kalau pointernya seperti ini, untuk memindahkan. Kalau pointer seperti ini, untuk mengedit. Jadi itu maksudnya fungsi sel relatif. Kita cukup membuat satu rumus, misalnya sama dengan yang 8 ini dikurang 5 misalnya. Kita cukup buat satu rumus saja. Misalnya 8 ini kali 5. Sel ini kali dibagi 5. Kemudian sel ini pangkat
5 misalnya. 5. Kemudian 50% misalnya sama dengan 50% dari 50% dari berarti kali ya. Kita gunakan lambang bintang. Misalnya dari pangkat ya. Itu tampilannya. Perbesar lagi kolom. Ini bisa kita tarik saja ke bawah. Ya, seperti itu. Otomatis ini sudah dijumlahkan dengan otomatis ya. Karena selnya yang kita ketik adalah selnya. Jadi kalau selnya yang akan kita tambahkan selnya berurutan ke bawah, kita bisa gunakan fungsi sel relatif tadi. Jadi langsung saja kita tarik ke bawah, otomatis dia akan menambahkan dengan sel berikutnya. Jadi kita tarik seperti ini ke bawah, baru dia akan otomatis menambahkan dengan sel berikutnya. Itu kalau sel relatif. Kalau seandainya sel absolut, ini sedikit berbeda. Sel absolut ini misalnya Bapak ingin menambahkan yang nilai ini dengan angka 5 semuanya. Misalnya di sini ada selnya absolut. Misalnya Bapak tambahkan dengan 5 ini. Jadi Bapak akan mematikan sel ini. Berarti otomatis semuanya ditambah 5. Misalnya sama dengan sel ini ditambah sel ini. Kemudian untuk menjadikannya absolut, kita bisa gunakan F4 pada keyboard dengan menggunakan lambang dolar di awal kolom dan lambang dolar pada baris. Dengan kalau seandainya kita enter, kita seperti ini. Kalau ke bawah, jadi 3 ditambah 5 berarti menjadi 8. Kemudian 2 ditambah 5 menjadi 7. Nah ini 2 ditambah 5 menjadi 7. Jadi ini sel yang sudah kita matikan. Jadi itu maksudnya. Apa bedanya dengan yang kita tambahkan di sini tadi? Misalnya kalau seandainya kita tambahkan, misalnya di sini kita tambahkan seperti dari 3 tambah 5, misalnya tambah 5, karena hasilnya sama itu. Hasilnya sama. Hasil ini sama dengan hasil yang ini. Memperjelas. Jadi apa yang bedakan sel absolut ini dengan penambahan biasa? Kalau ini kan kita tambahkan biasa. Kalau ini kita gunakan sel absolut. Apa yang bedakannya? Kalau seandainya kita ingin mengganti, misalnya ingin ditambah 10 misalnya pada sel absolut, otomatis dia akan bertambah menjadi, di sini otomatis bertambah, berbeda dengan yang tadi. Kalau ini otomatis kita ganti dulu jadi 10, baru dia bertambah. Jadi itu yang membedakan antara sel absolut dengan penambahan manual seperti ini. Kalau seandainya sel absolutnya kita ganti menjadi 2, otomatis semuanya akan berubah menjadi 2 otomatis. Kalau seandainya kita rubah menjadi 7, otomatis data ini kan berubah menjadi 7. Kalau ini kita harus ubah dulu menjadi 7. Kalau seandainya datanya sedikit seperti yang Bapak tampilkan sekarang, mungkin tidak masalah. Tapi kalau seandainya datanya banyak, itu akan mempermudah dengan kita menggunakan sel absolut ini. Jadi misalnya datanya punya link-link tertentu, jadi dari link yang satu berhubungan dengan sel absolut ini. Kalau seandainya kita rubah satu-satu,
Ini bisa jadi akan ada kesalahan dalam menggunakannya, atau hasilnya bisa jadi akan salah kalau seandainya tidak teliti. Tapi kalau seandainya kita gunakan sel absolut, kita cuma mengganti pada pusat data saja. Otomatis yang lain akan mengikuti. Jadi itu maksudnya penggunaan sel relatif dengan sel absolut. Ini sama, ini sel relatif juga. Jadi kita menjumlahkannya antara sel dengan sel, misalnya sama dengan 8 tambah 13. Ini masuk kategori sel relatif juga ya. Jadi 8 tambah 13 jadi 21. 7 tambah 12 menjadi 19. Jadi kalau seandainya kita tarik, dia akan otomatis menjumlahkan sel berikutnya. Jadi ini otomatis akan dijumlahkan dengan sendirinya. Mungkin ini positifnya kita menggunakan Microsoft Excel daripada Microsoft Word. Sebenarnya pada Microsoft Word juga ada penggunaan penjumlahan. Cuman kalau yang pada Microsoft Excel ini lebih banyak fasilitasnya daripada Microsoft Word. Kemudian untuk berikutnya kita masuk pada fungsi statistik. Kalau untuk fungsi statistik, ini ada beberapa perintah dasar. Yang pertama ada penggunaan fungsi sum, average, max, min, dan count. Ini Bapak sudah punya data, Bapak ingin menjumlahkan data anak-anak ini misalnya. Jadi ini mungkin mudah saja, misalnya sama dengan, misalnya kalau untuk fungsi sum berarti untuk menentukan jumlah total, jadi sama dengan, jangan lupa di awal operator gunakan lambang sama dengan, kemudian kita ketik sum, dan kita blok data yang akan kita jumlahkan. Kemudian ini kita bisa tarik saja. Kemudian sama dengan average, kalau rata-rata average. Kita blok. Bapak ulang lagi lah, mungkin terlalu cepat. Jadi untuk menggunakannya, misalnya sum untuk menentukan jumlah total. Jadi untuk mengetiknya kita gunakan sama dengan, kemudian sum, ketik sum, kemudian buka kurung. Buka kurung, kemudian kita rank ya. Kita rank sel C6 sampai sel C10. Kita blok. Jadi kumpulan dari beberapa sel itu disebut dengan rank. Kalau seandainya sudah selesai, kita tutup kurung. Baru enter. Kemudian yang kedua ada fungsi average, berarti untuk rata-rata, sama dengan average. Buka kurung, kemudian kita rank. Tutup kurung. Kalau max juga seperti itu, berarti mencari nilai tertinggi, sama dengan max. Kita rank lagi, kemudian enter. Kalau min, nilai terendah. Kalau count berarti jumlah data yang kita rank ya. Sini maksudnya fungsi max berarti nilai tertinggi. Berarti nilai tertinggi dari anak-anak ini adalah 93,75. Kemudian nilai terendah berarti 72,20. Jadi itu informasi untuk penggunaan fungsi statistik. Jadi kalau seandainya orang tuanya ada yang jadi guru, nah ini bisa digunakan untuk membantu orang tuanya untuk mencari rata-rata kelas, atau mencari siapa yang nilai tertinggi atau siapa yang nilai terendah. Nah, bisa kita gunakan fungsi statistik ini. Kalau misalnya mencari total nilai,
sama dengan, jangan lupa di awal operator gunakan sama dengan, kemudian sum buka kurung, kita areng, tutup kurung, rata juga seperti itu sama dengan, kemudian AV lagi, buka kurung, areng, tutup kurung, ini untuk mempermudah saja. Jadi itu sedikit gambaran materi yang kita pelajari hari ini. Diharapkan anak-anak kami dapat mencobakan video ini di rumah. Kalau seandainya ada yang bertanya, silakan bertanya di WA atau bertanya di forum. Bapak ulang lagi. Ada 5 materi yang kita pelajari hari ini, siang ini. Yang pertama, silakan ditentukan apakah komputer kita menggunakan titik atau koma. Silakan dipahami terlebih dahulu. Kalau silakan menggunakan koma, silakan gunakan koma. Kalau komanya menggunakan titik, silakan gunakan titik. Kemudian yang kedua, ada penggunaan format cell dan number, currency, accounting, date, time, dan seterusnya. Kemudian untuk yang ketiga adalah penggunaan operator matematika. Ada penggunaan lambang tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, dan seterusnya. Kemudian penggunaan sel relatif dan sel absolut. Jadi di sini tadi sudah ada penggunaan sel relatif dan sel absolut. Silakan dipahami. Kemudian terakhir ada penggunaan fungsi statistik. Statistik ada sum, average, max, min, dan count. Kalau sum berarti untuk menentukan total jumlah, average untuk menentukan rata-rata, kalau max berarti untuk menentukan nilai tertinggi, kalau min nilai terendah, kemudian count berarti jumlah data. Jumlah data di sini maksudnya 1, 2, 3, 4, 5 yang kita areng tadi. Jadi itu pelajaran untuk siang ini. Mudah-mudahan anak kami bisa memahami. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.